Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Safrial TV, selamat jumpa lagi dalam konten berkaitan dengan kegiatan sastra. Bertepatan pada saat ini, Praktikum Sastra Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unri dibuka dan berlangsung seminar webinar dengan skala nasional. Kebetulan sekali Safrial TV tidak bisa live streaming karena panitia juga menggunakan YouTube. Oleh karena itu, untuk tidak mengecewakan para peserta atau peminat webinar yang belum bisa bergabung atau tidak punya kesempatan untuk bergabung, Anda bisa menikmati di Safrial TV tentang ceramah saya di webinar. Saudara sekalian, saya selalu menganjurkan kita semua sebagai umat manusia memulai pekerjaan dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan kesempatan untuk menggali ilmu pengetahuan yang semoga bermanfaat bagi kehidupan kita, kehidupan umat manusia, dan bagi agama nusa dan bangsa. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Beliaulah yang punya kepribadian sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat yang langka dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu mari kita menghayati sifat Rasulullah itu dan kita coba membenahi pada diri kita, pada lingkungan kita, pada masyarakat, dan pada pemimpin kita. Dan satu hal yang juga perlu kita tiru, beliau itu sebagai Rasul, tugas utamanya menyempurnakan akhlak. Dan mari kita lanjutkan perjuangannya melalui karya sastra, kita menyempurnakan akhlak manusia, terutama akhlak kita pribadi, akhlak keluarga, dan akhlak masyarakat. Semoga dengan berakhlak yang baik, kita jadi manusia yang sempurna. Saudara sekalian, sedikit saya bercerita tentang webinar yang diadakan oleh Panitia Praktikum Sastra. Dalam sejarahnya Praktikum Sastra ini sudah dimulai dicetuskan pada tahun 1980-an. Kebetulan sekali pada 1981 Praktikum Sastra 2 saya dipercaya oleh Ketua Prodi Ibu Sayyidat Dahlan sebagai ketua. Waktu itu saya baru masuk semester 1. Alhamdulillah, mulai dari saat itu kegiatan ini secara berkelanjutan. Saya mengikutinya sampai Praktikum Sastra ke-10. Alhamdulillah. Dan aktivis Praktikum Sastra, alhamdulillah juga sebagian menjadi orang yang berhasil. Ada jadi dosen, jadi jurnalis, dan bukan tidak ada juga yang jadi pengusaha. Baik, itu hanya sekedar ilustrasi pada Anda bagaimana pentingnya kegiatan kampus yang diikuti oleh para mahasiswa. Lalu persoalannya kepada saya, panitia datang kepada saya meminta saya menjadikan makalah karena saya mengelola YouTube dan Safrial TV barangkali
Dan ini persoalannya ya berkaitan dengan perkembangan karya sastra kekinian. Jadi bagaimana sastra zaman digital sekarang. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya ingin mengajak Anda mengikuti perkembangan sastra di Nusantara ini. Kalau kita simak sejarahnya, sastra di Nusantara ini pada zaman animis atau prasejarah, belum ada agama satupun yang masuk. Maka manusia dalam hidupnya berkomunikasi dengan bahasa yang diciptakan mereka. Lalu mereka menciptakan kepemimpinan dengan mengandalkan kekuatan. Kekuatan fisik. Nah, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Tidak ubahnya seperti hewan. Namun bedanya, meski mereka tidak punya agama atau animis, mereka masih percaya dengan adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Sesuatu daerah yang mereka tidak bisa menaklukkannya. Mereka yakini bahwa ada yang berkuasa, yang gaib. Oleh karena itu mereka selalu melakukan permohonan. Mungkin saja dapat dari wangsit, mungkin saja dapat dari proses kesurupan, dan mereka melakukan ritual-ritual untuk mengajukan permohonan. Ucapan-ucapan mereka itulah yang akhirnya kita kategori sebagai karya sastra, yaitu mantra. Jadi mantra ini pada hakikatnya awalnya adalah permohonan, dalam bahasa Arabnya doa. Lalu bagaimana perkembangannya? Pada masa itu, ya pada era sastra orality, peradaban orang hanya menggunakan ucapan dan pendengaran dibantu oleh ingatan. Karena orang tidak menguasai tulis baca, tidak ada aksara satupun yang dapat digunakan. Jadi melalui ucapan dari mulut ke mulut, lalu disimak dan diingat. Itulah dijadikan perkembangannya. Jadi media perkembangannya itu adalah mulut ke mulut masyarakat. Bentuk apapun karya sastranya. Paling-paling ditambah dengan alam untuk mengingatkan peristiwa atau karya sastra. Misalnya kita mengenal ada tekupan perahu. Alam yang seperti perahu tertukuk. Adanya batu karang yang mirip manusia dan kapal, seperti cerita Malin Kundang atau lipat kain atau jong kapal di Brunei. Nah, itu mengingatkan, memancing mengingatkan, tapi dia bukanlah menyampaikan aksara, cuma mengingatkan. Lalu periode berikutnya barulah masuk dari luar yang misinya penyebaran agama.
Pertama kali kita kenal Hindu dan Buddha. Nah, ada kemiripan saya katakan, dari penyembahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang sudah duluan datang dengan paham animisme dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Hindu dan Buddha. Yaitu salah satunya adalah membaca mantra-mantra atau doa-doa kepada, kalau dalam agamanya, Sang Hyang, kepada dewa yang dapat kita konotasikan sama dengan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita di zaman animis. Oleh karena itu masuknya agama Hindu dan Buddha tidak ada perlawanan, karena dia sejalan, tinggal menata saja bentuk keyakinan itu kepada bentuk ajaran Hindu dan Buddha. Lalu apa perubahan lagi? Kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara ini juga memperkenalkan aksara. Mereka memperkenalkan aksara. Nah, aksara inilah akhirnya mengubah konsep pemikiran dari sastra lisan ke sastra tulis. Bermula dari itu. Aksara yang diperkenalkan itu adalah aksara Sanskerta. Karena di kitab-kitab Hindu menggunakan aksara Sanskerta. Nah, akhirnya aksara itu lebih familiar di dalam kerajaan dan juga di dalam mendokumentasikan peristiwa-peristiwa sejarah termasuk karya susastra seperti Babat. Artinya sudah ada upaya dokumentasi meskipun dengan bentuk atau fasilitas yang sederhana. Dari aksara Sanskerta itulah orang mulai menulis karya-karya sastra di daun-daun lontar, kulit-kulit kayu, bahkan di tanduk-tanduk. Dan itu tidak hanya pada bentuk tulisan Sanskerta saja. Di beberapa daerah di Nusantara ini sudah ada pula peninggalan aksara-aksara yang kita tidak tahu siapa penciptanya. Misalnya aksara Paku di Tapanuli, aksara Kris Kerinci di Kabupaten Kerinci, dan di daerah-daerah lainnya, daerah timur juga kita mengenal ada beberapa aksara. Nah, menurut ahli antropologi, berarti daerah yang punya aksara sudah ada pemikirannya, sudah ada kecerdasan mereka berpikir. Nah, aksara ini bertambah lagi ragamnya untuk mendokumentasikan karya susastra. Mereka tidak menggandakan, hanya mendokumentasikan. Jadi tidak ada sifatnya menggandakan secara massal. Tidak ada. Artinya ketika awal aksara itu dikenal di Nusantara, sastra hanya didokumentasikan. Lalu perkembangan sastra masih orality, disampaikan dari mulut ke mulut. Saudara-saudara sekalian, Nusantara ini daerah terbuka karena sebagian daerah kita kawasannya adalah laut. Jadi pengaruh dari luar sangat terbuka sekali untuk masuk, khususnya daerah pesisir.
Dan daerah Nusantara ini kita terkenal sekali kesuburannya, hasil hutannya. Pala, cengkeh, kulit manis, dan rempah-rempah lainnya. Oleh karena itu masyarakat Eropa, masyarakat Asia lainnya yang mereka hidup dengan kebutuhan rempah-rempah yang tinggi, Nusantara ini jadi incarannya. Jadi para pedagang masuk ke Nusantara ini pada mulanya adalah mencari bahan-bahan dagangan dari hasil hutan. Di samping itu para pedagang, pada sebagian pedagang, dia juga berfungsi sebagai penyebar agama. Jadi tidak salah dua fungsi yang dilakukannya. Datang sebagai pedagang dan penyebar agama. Semakin berkembang, datang VOC mengenal kita aksara Cina. Datang dari Arab, Persia, kita mengenal aksara dari Arab. Bahkan diadaptasikan kepada bentuk Jawi. Dan tentu saja terbuka peradaban-peradaban lain. Salah satu diantaranya adalah munculnya penggandaan dokumentasi karena adanya kertas. Nah, dari fasilitas yang terbatas tadi berkembang bentuk dokumentasi karya sastra sudah berbentuk tertata dalam bentuk kertas, berbentuk buku, kitab. Dan itu maju sekali pada abad ke-19. Kita tahu bahwa di kerajaan Riau Lingga ada satu persatuan namanya Rusdia Club dan mereka punya percetakan. Di samping orang-orang Eropa yang menggandakan seperti juga Inggris zaman Raffles yang membuat naskah-naskah cerita rakyat itu menjadi naskah dan digandakan, didokumentasikan dan digandakan. Saudara-saudara sekalian, berarti peradaban sastra itu bergeser dari tanpa dokumentasi, hanya mengandalkan otak, lalu menggunakan dokumentasi yang sederhana, kemudian mulai masuk teknologi, mulai dipublikasikan berbentuk kitab, buku. Meskipun jumlahnya sangat terbatas. Sangat terbatas. Dokumentasi inilah yang kita kenalkan namanya naskah kuno. Saudara sekalian, peradaban manusia tidak berhenti begitu saja. Dinamika peradaban itu terus berlanjut, termasuk karya sastra, perkembangannya, publikasinya. Akhirnya masuk media yang namanya audio dan visual. Kalau visual tadi kita sudah mulai dengan bentuk cetak, sekarang audio dalam bentuk merekam. Pada mulanya ada melalui pemancar radio, kayak radio yang dimiliki oleh negara RRI. Karya sastra dipancarkan melalui itu. Semakin luas penyebarannya, tidak terbatas lagi. Dia bisa menjangkau melewati batas-batas regional. Sastra Jawa bisa didengar oleh orang Sumatera, sastra Sumatera bisa didengar oleh orang Jawa, oleh orang Kalimantan dan sebagainya. Karena pemancar, meskipun pemilik radio pada masa itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang mapan secara ekonomi, karena harganya mahal.
Dokumentasi ditambah dengan publikasi. Jadi karya sastra itu mulai menggunakan media audio untuk publikasi. Bahkan perekaman itu akhirnya menggunakan alat kita namanya tape recorder. Dimulai dari pita dulu, pita hitam, rekaman dengan pita hitam, lagu-lagu piring hitam dikenal dengan piring hitam, kemudian masuk ke pita tape recorder. Terus berkembang, akhirnya dikenal orang lagi yang digunakan bentuk media visual, foto, dan terakhir audio visual. Bisa didengar, bisa dilihat. Saudara-saudara sekalian, semakin terbuka lebar orang memahami karya-karya sastra terbaru. Meskipun publikasi melalui audiovisual itu belum semarak sekarang. Dan orang masih menggunakan alat tulis untuk membuat konsep naskah dan beranjak ke menggunakan mesin tik. Mesin tik meskipun pada waktu itu belum ada komputerisasi, komputer belum masuk. Dan saudara ketahui pada tahun 70-an komputerisasi itu mulai masuk ke Indonesia, mulai merakyat. Nah, mulai orang menguasai teknologi yang terbatas dan komputer itu pun berkembang ya dalam bentuk dan penyajian dan kecerdasannya. Akhirnya peradaban menggunakan mesin tik tertinggal dan orang menggunakan komputer. Banyak kemudahan-kemudahan dilakukan oleh komputer. Dan dengan teknologi komputer ini pula banyak kreasi-kreasi karya sastra. Misalnya kreativitas dalam bidang tipografi. Dan tetapi sekali lagi saya katakan, penyimpanannya sudah berbentuk chip di memori, meskipun terkadang ini punya kelemahan karena ada penyakit yang menyerang, yaitu virus. Saudara sekalian, berkembangnya teknologi, adanya piring hitam, adanya kaset, kemudian masuknya komputer, semakin beragam cara orang mempublikasikan. Karya-karya diciptakan, dijadikan lagu, lalu dikaset atau dipiring hitamkan dan terdokumentasi. Masuk komputer, orang mulai menyimpan dengan flash disk, mulai dari kaset sampai ke flash disk, sampai yang lebih kecil lagi, memori. Memori yang bisa menyimpan begitu banyak. Lalu pada dekade 90-an kita dikejutkan pada abad 20, saya katakan, saya maaf, pada awal abad 20 kita dikejutkan dengan perkembangan teknologi, yaitu internet. Pada awalnya terbatas internet.
Namun kemudian kemajuan teknologi beberapa aplikasi muncul. Bahkan seperti tidak dibendung, orang mencoba menciptakan beberapa bentuk aplikasi. Dan fasilitas ini dimanfaatkan oleh sastrawan. Dengan adanya internet, sepertinya wilayah ini tidak ada batasnya lagi. Tidak ada batas teritorial, tidak ada batas negara. Terbuka lebar. Terbuka lebar. Bahkan karya-karya sastra lama, dokumentasi yang berbentuk video yang pada mulanya tersimpan begitu rapi, orang mulai menayangkannya melalui internet. Lakon-lakon drama, mulai dari drama tradisional sampai ke modern, bahkan pembacaan-pembacaan puisi mulai dari yang klasik sampai yang kontemporer ditampilkan, ditayangkan. Kenapa? Sarana internet ini dia langsung bisa berfungsi ganda. Pada satu sisi ia sebagai media publikasi, dan pada sisi lain ia media dokumentasi. Beda dengan sarana yang lain yang hanya berfungsi sebagai dokumentasi saja atau publikasi saja. Ini satu fasilitas yang mempunyai dua fungsi. Akhirnya kita bisa melihat naskah-naskah karya yang sudah dipublikasikan lagi. Kalau kita ingin melihat misalnya bagaimana foto-foto Khairil, di Google sudah ada. Bagaimana karya-karya Hamka, di Google sudah ada. Bagaimana Rendra membaca saja, di Google sudah ada. Berarti media ini sudah dibaca oleh para sastrawan sebagai media yang pantas dan patut untuk menyimpan dokumen dan mempublikasikan lagi karya. Yang lebih luas lagi, saya katakan tadi, tanpa batas teritorial. Dan kebetulan sekali dunia internet ini sebagai dunia yang booming di Nusantara, digemari oleh kalangan-kalangan para kreativitas dan kalangan-kalangan anak muda. Kenapa? Karena dunia internet bisa digunakan tempat menyampaikan karya, dan bisa juga kita digunakan untuk menikmati karya-karya orang lain. Bahkan lebih luas dari itu, ada ruang untuk kita mempublikasikan, mengomentari karya-karya orang dan membagi karya-karya orang kepada teman-teman yang juga mempunyai aplikasi yang sama. Misalnya, punya hubungan WA, Facebook, Instagram. Saudara-saudara sekalian, kalau pada dekade di bawah 80-an, orang perlu adanya penerbit. Jadi ingin mempublikasikan dan mendokumentasikan buku yang diterbitkan, dicetak, seperti zaman Balai Pustaka, zaman Penjaga Baru, sampai kata 80-an. Bahkan kalau kita ingin mempublikasikan pada sebuah media
media massa seperti koran harus terlebih dahulu melewati tim redaksi. Lolos atau tidak. Jadi tidak semena-mena kita bisa mempublikasikan karya kita. Karena kualitasnya dan stylenya ditentukan oleh dewan redaksi. Kalau misalnya karya kita tidak sesuai dengan gaya atau stylenya sebuah media, tidak akan lolos. Bahkan sampai ada heboh pada tahun 80-an. Orang ingin menjadi sastrawan itu berlomba-lomba harus terbit di sebuah majalah namanya Horizon, yang diisi oleh redakturnya para seniman, ada para sastrawan. Jadi bagi karya yang sudah terbit di Horizon, maka dia otomatis sudah diakui sebagai sastrawan nasional. Bahkan melihat perjuangan para sastrawan yang mungkin sangat produktif untuk terbit ke sebuah majalah yang namanya Horizon, itu luar biasa. Bahkan ada yang berkali-kali mengirimkan karyanya. Barulah satu saat ia terbit. Begitu ketatnya. Belum lagi di harian-harian yang biasanya kolom-kolom karya sastra itu terbit pada koran mingguan. Nah, namun setelah masuknya internet, masuknya aplikasi, terjadi perubahan peradaban. Masing-masing orang memiliki medianya sendiri. Dia tidak lagi melewati rintangan redaktur. Salah satu misalnya, dia punya Facebook atau dia punya Instagram, dia punya Twitter, bahkan dia punya channel YouTube. Dia bisa sesuka-suka hatinya. Kapan dia mau menerbitkan karyanya, dia bisa menggunakan fasilitas itu. Begitu menggebu-gebunya, di samping euforia mempunyai aplikasi, menguasai aplikasi jaringan internet ini, juga ada semacam kebebasan berkreativitas dari kalangan para sastrawan, baik yang pemula maupun yang sudah senior, untuk mempublikasikan karyanya. Hambatan melalui redaktur tadi sudah pupus. Mereka merdeka. Jadi Instagram, Facebook, Twitter, bahkan channel YouTube dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kalangan sastrawan, baik pemula maupun kalangan sastrawan senior. Banyak hal yang menguntungkan. Yang pertama sekali, mereka bisa langsung dekat dan dapat menyebarkan seluas mungkin tanpa batas, saya katakan. Bukan tanpa batas daerah saja, bahkan tanpa batas negara mereka bisa mempublikasikan. Kalaulah misalnya sebuah lakon drama dulu orang main harus melalui seleksi casting dulu dan melalui sebuah PH atau sanggar, sekarang bisa jadi mereka menciptakan sendiri. Kalaulah dulu mereka menciptakan lagu
harus lewat seleksi recording layak dan tidak layaknya. Sekarang mereka menciptakan sendiri. Masalah layak dan tidak layaknya penerimaan. Oleh karena itu banyak sekali kita melihat orang tiba-tiba yang istilahnya viral, terkenal dengan menciptakan karya sastra. Jangan heran, karena mereka mempunyai publikasi. Tinggal lagi bagaimana mensosialisasikan media mereka. Yang kita kenal misalnya bagaimana ia mempadu-padankan karyanya, YouTube-nya dengan Instagram misalnya, bagaimana ia meningkatkan followernya, bagaimana dia bisa meningkatkan subscribe-nya. Semakin banyak, maka karyanya semakin cepat dikenal oleh orang. Saudara-saudara sekalian, nah, berkaitan dengan fasilitas ini pula lah seharusnya orang harus semakin meningkatkan kreativitas. Karena traumatik terhadap seleksi karya itu harusnya sudah hilang. Alam yang mengkritik, follower yang mengkritik, subscriber yang mengkritik karya-karya kita. Kalau bermutu atau tidak. Ibaratnya dalam karya sastra itu ada paham seni untuk masyarakat, art for whom itu terbuka lebar. Akhirnya masyarakatlah yang tingkatan kecerdasannya bisa beragam yang menilai karya sastra itu bagus atau tidak. Saudara-saudara sekalian, dan itu pula lah yang saya anjurkan kepada mahasiswa. Memang tidak semua orang yang kreatif membaca peluang. Tapi bagi orang yang mengerti membaca peluang, apalagi sebagai pendidik atau sebagai anak didik mahasiswa, pecinta sastra, dimanapun berada, Anda harus memanfaatkan peluang ini, YouTube ini. Karena ini media yang Anda punya. Oleh karena itulah 2 tahun yang lalu saya mulai pertama sekali menggerakkan Facebook dalam pembelajaran. Supaya mahasiswa mempublikasikan apa yang dilakukannya, apa yang didapatnya melalui Facebook. Kita tahu bahwa Facebook itu bisa terbuka. Bisa saja dibatasi personalnya, pertemanannya. Dan kemudian mulai semester lalu kita masuk ke ranah YouTube. Kenapa saya kata masuk ke ranah YouTube? Karena sejak pandemi ini orang tidak boleh berkumpul, semua orang berbondong-bondong masuk ke dunia YouTube. Dan euforia di dunia YouTube itu sekarang semakin berkembang. Karena orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dengan adanya aturan PSBB, media televisi juga terbatas. Nah, akhirnya dunia YouTube ini yang digeluti. Mulai dari dunia usaha, tentu saja dunia aktivitas sastra. Nah, karena itu, saya mengingatkan pada mahasiswa pada semester lalu harus mempunyai channel YouTube masing-masing. Alhamdulillah, berkati 200 channel mahasiswa prodi bahasa sastra Indonesia yang sudah memilikinya. Namun sayang, masih belum sadar mengembangkan channel itu. Karena alasannya tidak ada waktulah, beban kuliah lah. Malahan aktivitas itu bisa saja lahirnya tengah malam lalu dikucurkan melalui YouTube. Nah, orang-orang yang berpeluang bisa membaca peluang itulah orang-orang yang beruntung.
karya sastra ini juga harus masuk ke industri kreatif. Karena fasilitas internet, YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram membuka lebar untuk kita masuk ke industri kreatif. Jadi bukan sekedar hiburan saja, bukan sekedar untuk publikasikan saja, tapi kita masuk ke ranah industri kreatif. Dan sastra sekarang harus merambah ke dunia kreativitas. Bagaimana memodifikasi atau mengembangkan karya sastra itu kepada manfaat yang lebih luas atau cara menyajikan yang lebih luas. Contoh, kita mendengar adanya dongeng, cerita rakyat, ataupun legenda. Kalau kita masuk ke YouTube, kenapa tidak legenda itu kita ciptakan atau kita publikasikan dalam bentuk animasi? Tentu kita harus menguasai dunia animasi. Kita menulis puisi, kenapa tidak kalau puisi itu kita bisa sajikan dalam bentuk lagu. Begitu juga bentuk lain. Misalnya kita menulis cerpen. Kenapa tidak cerpen itu kita ubah, adaptasikan dalam bentuk visual atau cerita pendek, sinetron, dan sebagainya. Dan itulah yang harus dimanfaatkan bagi kalangan pecinta sastra dalam menggunakan channel YouTube. Tetapi kalau perilaku ini, peluang ini tidak dibaca, tidak dimanfaatkan oleh pecinta karya sastra, maka Anda akan tertinggal. Dunia sekarang dunia tanpa batas. Bahkan untuk berkomunikasi pun kita dengan membentuk jaringan dengan siapa saja di muka bumi ini, selagi jaringan internetnya ada, selagi aplikasinya ada, kenapa tidak? Beberapa konten YouTube yang kita lihat bisa mendunia orang-orang yang kreatif. Saya beri contoh, kontennya seorang pemain gitar yang membuat nama kreativitasnya Alibata. Betapa banyak musik dunia yang mengulas karyanya. Bahkan anak-anak desa yang kreatif tiba-tiba muncul menjadi public figure. Nah, begitu kesempatannya terbaca. Seorang pengamen menulis lagu, ia bisa berhubungan dengan seorang artis, lagunya bisa terkenal, viral, dan bahkan dihargai dengan uang. Dan peluang-peluang kreativitas inilah seharusnya di samping prinsip idealis menjaga nilai-nilai susastra dalam kreativitas, juga kita harus mengembangkan atau menyajikan kreativitas sastra ini dalam bentuk menggunakan fasilitas dunia maya sekarang. Anda tidak melakukannya, Anda akan terlambat. Sekarang atau besok hasilnya melalui proses. Bisa sekarang, bisa besok, tapi kalau tidak sama sekali, Anda akan ketinggalan kereta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.